Tut, Ya Pak. mau kemana? Udah rapi jam segini. Ih Bapak nggak gaul, kurang pergaulan sih. Ketut mau ke pura Pak. Kan hari ini Siwalatri. Ketut mau ngabisin waktu di pura sama teman-teman. Oh iya ya, hati-hati di jalan nak ya. Ya Pak, kita berangkat ya. Ya. Udah siap ya? Udah dong, ntar dulu. Kita mau kemana nih? Ya kita ke pura dulu. Habis itu aku udah pikirin kok tempat yang memang asing untuk kita pacaran. Aku tahu apa pikiranmu. Kalau kamu ngeres. Ternyata kamu mikirin apa yang aku pikirin. Yuk. Dah, pegangan ya. Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Manusia memiliki kesempatan hidup yang terbatas oleh waktu. Ia memiliki masa lahir, masa hidup, dan akhirnya akan menempuh masa kematian. Semua itu tergantung oleh karma wasananya masing-masing. Oleh sebab itu, hendaknya manusia senantiasa melakukan kebaikan, baik dalam berpikir, berbuat, dan berkata-kata. Beranjak dari hal itu, maka pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pikiran yang suci. Umat sedharma yang budiman. Pada dasarnya, makhluk hidup di dunia ini terbagi atas 3 golongan besar, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Dalam ajaran agama Hindu, tumbuh-tumbuhan dikatakan hanya memiliki bayu, yaitu kemampuan untuk bergerak. Binatang dinyatakan memiliki bayu dan sabda, yaitu kemampuan untuk bergerak dan bersuara. Sedangkan manusia memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya karena ia memiliki bayu, sabda, dan ide, yaitu kemampuan untuk bergerak, berbicara, dan berpikir. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu, maka ia dapat membebaskan diri dari beban hidupnya, serta ia dapat menjadikan pikirannya sebagai pedoman dalam melakukan hal-hal kebaikan, karena melalui pikiran yang baik, timbullah perbuatan dan perkataan yang baik pula. Seperti yang dinyatakan dalam Sarasa Muscaya, Adhyaya 2, Sloka 4. Yam hiyoni pratama, yam prapya jagati pati, atamanang sakyate pratum, karmabi subhansani. Yang artinya, menjelma sebagai manusia itu adalah hal-hal yang sungguh utama. Sebabnya, karena manusia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan melakukan perbuatan yang baik. Itulah keuntungan-keuntungan menjelma sebagai manusia. Seperti halnya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini pada golongan anak muda. Bersembahyang ke pura-pura saat hari raya tidaklah ada salah, namun terkadang disalahgunakan. Hendaknya saat hari-hari suci keagamaan, kita senantiasa berserah diri ke hadapan Tuhan, bukannya membuat dosa dengan berbuat yang tak seharusnya. Dengan pikiran yang tidak suci, bahkan akan membuatnya sebagai seorang anak yang berdosa,
karena telah berani membohongi orang tuanya. Sungguh, hal itu tidak diperkenankan. Oleh sebab itu, hendaknya pikiran yang suci senantiasa ada setiap saat. Hendaknya pula ketika hari suci keagamaan, manusia senantiasa meningkatkan pikirannya ke arah-arah yang lebih suci, agar ia menjadi manusia yang lebih baik. Menurut ajaran agama menyucikan pikiran disebut dengan manacika parisude, yang merupakan salah satu bagian dari trikaya parisude yang sangat berperan. Manacika parisude artinya berpikir yang baik dan suci. Hal ini berarti bahwasannya pikiran itu senantiasa berhubungan dengan perbuatan dan perkataan. Oleh sebab itu, manusia hendaknya selalu waspada, melaksari agar setiap perkataan dan perbuatan telah dipikirkan dengan matang. Mengendalikan pikiran itu memanglah sangat sulit. Oleh sebab itu, pikiran hendaknya senantiasa diarahkan ke hal-hal yang positif dan suci. Orang yang telah mampu mengendalikan pikirannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan sekarang dan nanti. Oleh sebab itu, manusia hendaknya memiliki manacika parisude, yaitu pikiran yang suci. Jadi, pikiran itu senantiasa berhubungan dengan perkataan dan perbuatan yang hendaknya selalu dikendalikan. Seperti yang dinyatakan dalam Sarasa Muscaya, Sloka 80. Manohi mulam sarwesha, indriyanam prawartati, suba asubawas tasu karya, tatsu yawasti. Yang artinya, sebab pikiran itu merupakan sumber dari segala indria, ialah yang menggerakkan pikiran dengan melakukan baik dan buruk itu. Oleh sebab itu, pikiran hendaknya dikendalikan. Sebagaimana yang disebutkan, bahwa yang menjelma sebagai manusialah yang dapat melakukan perbuatan yang baik dan buruk, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tak dapat melakukan hal itu karena tidak memiliki pikiran. Menurut Weda, menjelma sebagai manusia di samping menjadi makhluk yang utama sangatlah sulit diperoleh. Keutamaannya pula, menjelma sebagai manusia dapat membebaskan diri dari kesengsaraan dengan cara berbuat kebaikan serta melebur perbuatan jahat ke dalam perbuatan yang baik. Terlebih lagi, menjelma sebagai manusia dapat mendekatkan pikiran kepada Sang Pencipta. Wahai engkau yang senantiasa suka memanfaatkan keadaan sebagaimana fenomena yang terjadi belakangan ini, sadari diri dari detik ini bahwa menjadi manusia merupakan hal yang utama. Dengan pikirannya dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, diawali dengan pikiran yang suci, manacika parisude, pikiran yang suci. Umat sedharma yang terkasih, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, saya dapat tarik kesimpulan bahwa menjelma sebagai manusia adalah hal-hal yang sungguh utama, karena ia dapat membebaskan dirinya dari kesengsaraan dengan cara
berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat yang baik. Manusia dengan pikirannya dapat menciptakan kebudayaan, namun seiring dengan perkembangan zaman, perubahan dalam kebudayaan itu tidaklah senantiasa ke hal yang positif. Seperti halnya yang diceritakan dalam fenomena yang terjadi belakangan ini. Untuk itu, pikiran hendaknya senantiasa dijaga, diluruskan, dan diarahkan ke hal-hal yang positif, baik, benar, dan suci. Karena pikiranlah sumber dari setiap perkataan dan perbuatan yang baik. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajiannya, dan saya akhiri dengan paramesan. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, Dede, Ibu Bapak sudah datang. Silakan masuk. Maaf ya berantakan. Ya Pak Iman, silakan. Oh ya, terima kasih. Loh Ayu. Loh. Ayo kemari, Dede sama Ibu Bapaknya sudah datang. Gimana nih Pak yang di jalan? Ancang makan ya? Tadi jalan kami sekeluarga sih tidak ada hambatan apa-apa, Pak Nengah. Jadinya di jalan bisa lebih lancar dan bisa tepat waktu sampai di rumah Pak Nengah. Silakan. Tangganya seadanya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Begini Pak Nengah, maksud kedatangan dari kami sekeluarga kemari yaitu ingin membicarakan mengenai pernikahannya Dede dengan Lohayu, Pak Nengah. Ya kalau dari saya sih mengutip baiknya saya saja dari Pak Nyaman. Yang penting berjalan dengan lancar. Tapi dari kami sekeluarga sih inginnya biar supaya pernikahannya itu pada waktu resepsi bisa lebih mewah dilaksanakan. Maklum kan Pak Nengah sendiri tahu kami dari keluarga berada. Jadinya kami ingin supaya pernikahannya itu bisa lebih matang lagi dipersiapkan. Supaya nantinya pernikahan Dede dan Lohayu bisa di tingkat utama yang utama Pak Nengah. Saya sih setuju dengan pendapat Pak Nyoman. Tapi apakah tidak berlebihan Pak Nyoman? Dan upacara resepsi ini mendingan ditiadakan saja. Dan upacaranya juga sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting duduk dan ikhlas. Nggak apa-apa sebenarnya Pak. Saya ingin di pernikahan saya dengan Lohayu bisa berjalan dengan megah dan mewah. Apalagi resepsinya dan upacara dan banternya itu saya ingin yang terbaik. Karena malulah jika nanti kita mengadakan pernikahan tanpa resepsi. Mau bilang apa coba saya sama teman-teman, sedangkan undangan sudah disebar. Tapi Bli, dari pihak Ayu tidak mungkin bisa melaksanakan resepsi yang semewah itu. Lebih baik yang sederhana saja. Ya pokoknya Ayu tenang saja, nanti diusahakan agar pernikahan kita ini kedepannya bisa acaranya atau resepsinya itu bisa megah dan mewah. Walaupun dengan kita mungkin nanti akan minjam uang walaupun sedikit, tapi yang penting kan terkesan mewah dan megah seperti itu. Yuk, pokoknya Ayu tenang saja. Ya sudah, kalau begitu Ayu ikut saja. Kalau Bapak sih gimana baiknya Pak Nyoman dan Dede? Yang penting bahagia. Baiklah kalau begitu, kalau Bapak Nengah sendiri sudah
setuju dan kita juga sudah setuju semua. Kalau begitu saya permisi dulu. Tadi kita sudah sepakat dengan pernikahannya seperti gimana. Maka dari itu kami sekeluarga permisi dulu. Bagaimana ini, Bli? Utang pernikahan kita sudah semakin menumpuk. Harusnya di awal pernikahan kita bahagia, tetapi malah dililit hutang. Yang mau bagaimana lagi, dia juga malu jika waktu pernikahan kita itu kecil-kecilan, kurang megah atau mewah. Kan Ayu udah ikut sendiri waktu ini ke resepsinya, harga itu loh pernikahan mereka megah, mewah. Ya Bli malu lah kalau pernikahan kita waktu ini itu kecil-kecilan. Tapi kan tidak harus seperti itu, Bli. Yang penting acaranya sakral. Ya mau bagaimana lagi, kita juga sudah kejadian. Udah lah, Bli mau keluar sebentar. Mau kemana, Bli? Ya ada, keluar sebentar. Di dalam agama Hindu, pernikahan sering diistilahkan dengan kata pawiwahan. Kata pawiwahan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata wiwaha yang artinya pesta pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membina rumah tangga yang baik, bahagia, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita melihat fenomena tentang pernikahan, baiknya kita mengingat bahwa pernikahan tergolong ke dalam manusiawi. Dari fenomena tersebut, hendaknya kita mengingat kembali arti dari yajna sesungguhnya. Yajna sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata yaj yang artinya kurban. Jadi, yajna berarti korban suci yang dihaturkan secara tulus ikhlas. Pengorbanan dalam bentuk ini tidak hanya berdasarkan upacara ritual, tetapi juga dalam bentuk pikiran, perkataan, serta tindakan yang berdasarkan atas dharma atau kebenaran. Umat Dharma yang terkasih, di zaman yang modern seperti sekarang ini, yang mana kehidupan masyarakat yang serba praktis dan pola kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif dan tergeser oleh perkembangan zaman, seperti fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat cenderung menginginkan seperti budaya barat, ditambahkan dengan pesta resepsi pernikahan yang cenderung mengeluarkan uang banyak dan biaya begitu besar. Sesungguhnya, di dalam agama Hindu kita harus mengetahui bahwa yang terpenting adalah upacara ritualnya dan tidak mengurangi makna dari upacara tersebut. Kita tidak harus memaksakan diri untuk mengeluarkan biaya banyak di batas kemampuan yang kita miliki. Hal itu hanya akan menimbulkan kerukunan di dalam rumah tangga yang baru kita bina, berkurang serta dapat memicu keributan. Sudah barang tentu, di dalam benak kita akan merasakan beban ketika kita melaksanakan upacara pernikahan tersebut. Mengapa demikian? Sudah pasti kita akan memikirkan bagaimana caranya mengembalikan hutang untuk pesta pernikahan kita tersebut. Maka dari itu,
sudah barang tentu yadnya yang kita persembahkan pada hari itu akan sia-sia saja. Yang terpenting di dalam suatu pernikahan adalah masing-masing pasangan menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan serta menjauhkan hubungan dari pertengkaran. Seperti ajaran Weda yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60 yang berbunyi Samtusto Baryaya Barta Barta Tata Yuwaca Yasmi Newa Kulenityam Kalyanam Tatra Waidurwan, yang artinya pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istri, sebaliknya istri pula demikian, maka kebahagiaan pasti akan kekal. Ketika umat tidak memahami tatwa dari pelaksanaan yadnya, sudah pasti umat akan beranggapan bahwa yadnya di dalam agama Hindu akan terkesan memaksa dan selalu mengeluarkan biaya banyak. Sesungguhnya, yadnya di dalam agama Hindu tidaklah seperti itu. Yadnya tidak hanya sebatas upacara ritual, tetapi suatu persembahan dalam bentuk pikiran, perkataan, serta tindakan yang didasarkan oleh keikhlasan. Tetapi, walaupun yadnya tidak memaksa, hendaknya umat memahami bahwa beryadnya di dalam agama Hindu adalah merupakan suatu kewajiban. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 12 yang berbunyi, Histan bogan hivo dewa dasyante, yajna bawitah tair datan, apradiyayi bioyo bukte stena ewasa. Yang artinya, dipelihara oleh yadnya, para dewa akan memberikan kamu kebahagiaan yang engkau inginkan. Namun, orang yang tidak memberikan balasan kepadanya adalah pencuri. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pernikahan merupakan tergolong ke dalam manusia yadnya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan untuk membina rumah tangga yang baik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian tadi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Kasih ya. Waktu, sini mampir sebentar. Iya sih. Apa, mau kemana nih, buru-buru? Enggak kok, aku mau ke rumahnya Ayu, mau minjem buku. Udah jalan-jalan mah biasa. Buku apaan? Nggak tahu sih judulnya. Tadi lo yang dikasih sama Pak Made tuh. Ya minimal kalau kita nggak punya aslinya, kita punya fotokopiannya. Oh, emang Ayu udah punya? Udah, tadi aku lihat di status BBM-nya, ya udah aku chat aja dia. Katanya punya. Sama aku janjian. Oh gitu, kalau gitu fotokopiin aku satu ya. Aku juga nggak punya uang nih buat beli. Sama. Emang kamu tuh? Ya kan juga semuanya. Aku sih tadi pas chat sama dia tuh ya nah. Laga-laga chatnya tuh loh. Ah, masa sih dia gitu? Perasaan baik deh orangnya. Belum tentu ya, memang sih depannya bisa baik. Siapa tahu juga ya berasa kan orang kaya bisa bohong juga bisa dia. Oh ya udah deh kalau gitu ya, kalau dikasih fotokopiin aku satu ya. Ya deh kalau dikasih ya nanti tak bantuin. Oke? Kesana dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Ayu. Ayu. Ya lo tuh tunggu sebentar. Oh ini. Mana bukunya? Ini bukunya ya. Oh, ini yang disuruh sama Pak Made? Iya. Lumayan ya harganya katanya. Ya gitu deh. Emang kamu jadi fotokopi? Jadi, kan kata Pak Made harus ada minimal lah ada fotokopinya. Oh iya. Kenapa? Biar nggak dilihat. Pasti tadi pas aku lewat depan rumahnya Fitri, kamu nggak dia ngomong apa tentang kamu? Ya, aku gak enak sih ngomongnya. Terus ngomong aja nggak apa-apa kali. Tadi kan pas aku lewat ditanya, "Lo tuh mau kemana?" Tak bilang rumahnya Ayu minjem buku. Ngapain kamu minjem di sana? Dia kan orang yang sombong. Kayak gitu belagu lagi.
biasalah didikan orang tuanya orang kaya kayak gimana gitu dia bilang. Apa? Dia ngomong kayak gitu? Dia loh udah jadi tetanggaku lama, malah sahabatan kita kan? Iya sih, tapi gitu sih dia bilang. Apa daya kan orang kayak gitu dia ngomong. Dia juga nitip mau fotokopi sih. Nggak usah dah, kalau kamu mau fotokopiin dia nggak usah dah minjem bukuku. Males dah. Enggak sih, aku nggak bakal fotokopiin dia, tapi ini untuk aku aja sih, aku minjam. Boleh ya? Bener ya? Awas saja sampai fotokopiin dia tuh. Iya, enggak kok. Ya udah, Aku bawa sih- dah dulu bukunya ya. Ya, tapi jangan nih ya, soal gitu sih katanya dia. Ya udah. Ya udah ya, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Makasih ya. Iya. Tuh. Ingat ya, fotokopiin satu. Tapi katanya Ayu nggak mau dia mutuin kamu, fotokopiin kamu katanya. Masa dia ngomong gitu sih? Ya, tadi dia bilang gini, nggak usah ya fotokopiin si Fitri itu, dia kan orang miskin. Aku orang dia nggak punya gitu, belagu banget gitu. Dia nggak usah. Sih kok gitu? Ayo, yuk. Ya kenapa? Kamu kok gitu sih sama aku? Kenapa emang? Mentang-mentang kamu kaya, terus kamu nggak ngasih aku fotokopi bukumu gitu? Hah? Kamu yang berkata seperti itu? Nggak buat aku kesel? Kan kamu dulu yang jelek-jelekin aku. Ih, maksudmu apa sih? Nggak ada aku ngejelekin kamu. Loh, tuh yang bilang buktinya. Enggak, apa sih? Kan kamu yang bilang tadi. Nggak ada ngomong apa. Ih, maksud kalian apa sih? Aku nggak ngerti. Udah ya. Om Swastiastu. Orang bisa selamat karena mulut, dan orang juga bisa celaka karena mulut. Maka berhati-hatilah menjaga mulut. Marilah kita berkata-kata yang tidak melukai hati, dapat dipercaya dan berguna. Demikian pula membiasakan diri dalam mempelajari kitab-kitab suci. Inilah yang dinamakan dengan bertapa dengan ucapan. Misalnya, Sri Rama yang selalu setia dengan ucapan, bertanggung jawab dengan setiap perbuatannya, berpegang teguh dengan pendirian. Karena itulah, kesejukan, kelembutan, dan kedamaian selalu menyertainya. Bayangkan saja, ketika beliau dinobatkan menjadi raja, di atas desakan oleh ibu tirinya Dewi Kekayi, bahkan ketika itu, beliau harus dibuang ke hutan. Lalu, apa yang terjadi? Rama selalu tenang, lembut, tidak pernah mengeluh. Ia sangat mantap dengan menjalani bahtera kehidupan yang harus ia jalani. Tidak marah, tidak menendam, sabar, tidak emosi. Inilah yang patut kita contoh dari beliau. Dalam kitab Sarasa Muscaya 9, Sloka 117 dinyatakan bahwa Due karmani nara, purwani haloke mahiyate, abruan purusam kincida satu, nartayam sate, yang artinya, maka hama berpendapat bahwa adalah dua macam perbuatan yang menyebabkan orang terpuji. Misalnya, sekali-kali tidak memikirkan perbuatan yang tidak layak. Orang yang berkeadaan demikianlah yang terpuji di dunia ini. Umat sedharma yang saya banggakan, ucapan yang dikeluarkan hendaknya dipikirkan dengan matang-matang. Dengan tutur kata yang baik, kita akan menemukan teman dan kebahagiaan. Namun, tetaplah ingat, tajamnya pisau dapur lebih tajam dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang. Janganlah terbiasa untuk berbicara seenaknya, karena orang lain memiliki hati yang mudah tertusuk, dan terkadang kita tidak menyadari telah melukai perasaan dengan tutur kata kita. Seperti yang dinyatakan dalam Niti Sastra 5 Sloka 3, Wasita nimitanta manemu lasmi, wasita nimitanta patika panggo, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu mitra, yang artinya, karena kata-kata engkau mendapatkan kebahagiaan, karena kata-kata engkau menemui ajalmu, karena kata-kata engkau menderita nestapa, dan karena kata-kata engkau mendapatkan teman. Ucapan akan bisa menimbulkan kehancuran jika tidak dikendalikan. Seperti fenomena yang telah terjadi dalam ilustrasi, Lohtu yang tidak bisa mengendalikan tutur katanya dengan mudah,
menyebarkan fitnah kedua sahabatnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Walau berusaha menutupi kebohongannya, kedua sahabatnya pun akhirnya tahu. Persahabatan mereka berakhir dengan fitnah. Para bakta yang terkasih, janganlah panik dalam menghadapi hidup. Syukurilah karunia Tuhan apapun bentuknya. Bagaimanapun wujudnya, hadapilah hidup ini dengan tenang. Pecahkanlah masalah, itu menjadi kekasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi bakta sekalian. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.